Halo teman-teman semuanya, kehadiran Nikon ZF ini pasti membuat banyak fotografer, terutama fans Nikon atau Nikonian, senang karena desainnya yang retro mirip dengan kamera SLR film, seperti Nikon FM2 yang dirilis tahun 1982. Tak terasa sudah lebih dari 40 tahun dan boleh dibilang kamera vintage. Sebelumnya, Nikon pernah merilis Nikon ZF-C di tahun 2021 yang sangat mirip dengan ZF, tapi sensornya APS-C. Saat itu saya berandai-andai, sepertinya Nikon akan merencanakan membuat versi full frame-nya. Dan ternyata saya benar, 2 tahun kemudian ZF hadir dengan sensor full frame dengan bodi yang mirip tapi terasa lebih kokoh. Sekilas, Nikon ZF ini memang mirip kamera film. Bagian atasnya ada roda dial untuk shutter speed, ada ISO, dan juga kompensasi exposure. Kualitas top plate dan roda-rodanya terasa jauh lebih kokoh dan bagus dibandingkan dengan Nikon ZF-C. Dial-dialnya kini terbuat dari logam, tepatnya brass atau kuningan. Saat kita mengubah setting, suara mekaniknya memberikan kesan yang nostalgia. Mungkin karena ukuran dan beratnya yang lebih besar dari ZF-C, ada sedikit grip. Nah, sedikit grip ini menurut saya sangat membantu untuk memegang kamera ini. Yang unik di lini ZF adalah adanya mode switch di sebelah kiri untuk mengganti mode kamera, seperti M untuk manual, A untuk aperture priority, dan seterusnya. Juga ada switch untuk mengganti mode foto ke video di bawah shutter dial. Dan yang unik dan yang baru adalah adanya pilihan black and white atau B and W untuk mengubah picture control ke black and white atau hitam putih secara langsung. Di bagian atas kamera yang cukup ramai nih, di bagian kanan terdapat tombol video dan juga ada jendela kecil untuk informasi bukaan yang sedang aktif. Dulunya jendela seperti ini berisi counter info berapa shoot yang telah dijepret oleh fotografer film. Di bagian belakang kamera, tata letak tombol seperti Nikon Z lainnya, tapi tidak ada joystick. Adanya tombol 4 arah dan ada 2 dial di bagian depan dan juga bagian belakang untuk mengganti setting exposure. Di sebelah kiri kamera ada port untuk charger dan HDMI micro Type D. Di bagian bawah kamera ada tempat untuk baterai sekaligus SD card dan yang mengejutkan ada micro SD card slot. Ini unik di kamera digital yang saya review. Saya pribadi merasa adanya 2 card slot ini disebabkan karena Nikon tidak mau dikritik abis-abisan lagi ya, seperti saat peluncuran Nikon Z6 generasi pertama yang hanya memiliki 1 slot memory card kala itu dan juga tidak lazim, yaitu SQD atau CF Express Type B. Di bagian depan kamera ada tombol fungsi yang defaultnya di-set ke white balance, di mana kita bisa ganti ke fungsi yang lain. Layar monitor dari kamera ini bisa diputar ke segala arah dan menurut saya cukup terang dan jelas. Adanya layar yang bisa diputar ke samping ini menandakan Nikon membidik videographer juga. Tapi saya pribadi lebih suka kalau layarnya fix atau yang tipenya tilt, seperti Z8 saja. Lebih enak untuk street fotografi karena lebih diskret, tidak memancing perhatian. Malah saya merasa Z8 yang harusnya punya layar yang diputar ke samping seperti ini. Jendela bidik dari kamera ini juga sangat jelas dan relatif besar dengan resolusi sekitar 3 jutaan titik. Bukan yang paling bagus tentunya, tapi sudah cukup memuaskan dan juga lebar sekali. Nikon ZF sepertinya membidik fotografer yang fashionable karena tersedia dalam beberapa pilihan warna leathernya. Favorit saya adalah warna hijau, tapi mungkin yang masuk duluan ke Indonesia yang warnanya orange kecoklatan. Setelah menghandle beberapa hari kamera ini, saya merasa kamera ini cukup berat, yaitu 700 gram. Sebagai perbandingan, berat Nikon ZF-C atau FM2 itu menurut saya lebih pas sekitar 500 gram body only. Karena itu pegangannya saya rasa ini terlalu tipis, terutama saat memasang lensa-lensa yang ukurannya besar dan panjang. Tapi saya mendengar ada grip dari SmartRig yang desainnya menurut saya cukup bagus, seamless dan juga bawahnya itu Arca Swiss compatible untuk memasang kamera langsung ke tripod. Kalau saya membeli kamera ini, sudah pasti saya akan memesan gripnya juga.
Ngomong-ngomong, lensa yang dipaketkan dengan kamera ZF ini adalah 40mm f2. Lensa ini desainnya menyerupai lensa SLR tahun 70-80an, jadi matching dengan kamera Nikon ZF ini. Selain itu, ada juga lensa Z 28mm f2.8 yang punya desain yang sama. Kita juga bisa pasang lensa-lensa Nikon F yang SLR ke kamera ini dengan adapter seperti FTZ adapter. Lensa-lensa yang punya motor fokus seperti lensa AFS itu bisa autofocus. Tapi yang AFD seperti ini atau AI tidak bisa autofocus. Mudah-mudahan di adapter berikutnya bisa autofocus. Demikian kesan pertama saya tentang kamera ZF ini, dan saya berencana untuk membuat review Nikon ZF dalam waktu dekat yang lebih lengkap, lebih komprehensif dengan banyak contoh fotonya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Info Fotografi ini supaya langsung tahu kalau ada video baru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.